yang kita lihat dalam kebiasaan di anak-anak kita nih pada saat online dan juga pada saat offline. Pada saat online itu kita lihat bahwa waktunya itu fleksibel ya, terserah dia mau ngerjain kapan, dia mau sambil ngapain juga nggak diliatin. Kalaupun suruh nyalain kamera dipaksa pun dia hadepinnya ke langit-langit. Nah pada saat offline itu lebih baku, jadi memang harus ada jamnya. Masuk kalau lebih dari jamnya pasti mereka masuk ruang hukuman. Berangkat ke sekolah nggak boleh terlambat, ya semua pakaian harus lengkap. Dalam hal interaksi sosial itu juga, nah untuk anak-anak online biasanya pasif, ya udah off kamera, nggak mau ngejawab. Paling ada sih anak-anak tertentu yang memang itu aja. Kalau offline itu lebih aktif, karena kalau memang nggak menjawab pasti langsung gurunya nunjuk. Biasanya ditunjuk adalah anak-anak yang pasif dan tidak menyumbang suara ya. Nah kemudian pada saat online class itu biasa mereka tugaskan dibantu tuh ya sama pihak lain. Entah orang tuanya ikut nyariin, aku ikut nempel-nempelin. Nah, kemudian juga kalau enggak teman-temannya atau kakaknya. Tapi pada saat offline dia harus bekerja sendiri. Dalam hal sumber belajar juga seperti itu. Pada saat online mereka bisa mengakses sumber dari manapun, sebetulnya lebih banyak ya, terbuka luas, dan bertanya kepada guru melalui chatting room, bisa lewat WhatsApp. Tapi pada saat offline, nah mereka mencarinya ke literatur perpustakaan, tanya langsung ke guru. Dalam hal pengawasan guru, online itu lebih bebas karena merasa nggak diawasin. Kalau offline itu lebih ketat. Nah seragam juga seperti itu, mereka merasa ada bentuk-bentuk kedisiplinan yang memang pada saat online itu agak terlepas. Nah, semua hal ini Bapak Ibu pada saat online menuju ke offline, nah inilah yang harus kita persiapkan. Tadi sifat-sifat yang tadi kurang disiplin, nggak terbiasa ngatur jadwal, nggak terbiasa ngatur sendiri, ini yang memang harus dipersiapkan. Jadi persiapannya itu adalah secara fisik dan secara mental. Untuk secara fisik tetap aja berkaitan sama prokes, itu tetap harus nomor satu karena kesehatan tetap harus yang prioritas utama. Jadi tetap ingatkan masker harus dipakai, bawa masker cadangan, hand sanitizer, kemudian juga pakaian, misalnya contohnya hari itu ada olahraga ataupun setelah sekolah ada kegiatan lain, berarti bawa baju ganti dan sebagainya. Makanan bergizi supaya imunnya tetap meningkat, supaya nggak mudah terserang penyakit, konsumsi vitamin, olahraga, tidur cukup, itu harus. Nah selain secara fisik, pertemuan tatap muka ini juga menuntut persiapan secara mental, yaitu anak diharapkan bisa mengelola emosi sama perasaannya juga secara lebih baik. Kalau mungkin di rumah kebiasaannya misalnya kalau manggil sekali dua kali nggak ada yang datang, marah-marah. Terus kebiasaannya nih ya, kalau yang saya lihat di rumah udah kebanyakan atau kelamaan online dan terbiasa bertemu secara online, daring, itu biasa kan kata-katanya agak kasar ya dan kurang bisa diatur. Mereka suka panggil eco, anjing, segala macam, itu semua diucapin. Nah ya, karena untuk persiapannya orang tua bisa loh kita ngingetin sama anak ya. Ini juga terjadi di sekelompok teman pertemanan dekat dari anak-anak saya. Mereka tuh wah kata-katanya tuh kayak bikin serem ya. Terus kemudian saya katakan kepada mereka, tadi yang kamu bilang, hey jing, hey nyet, itu artinya apa sih? Tante nggak tahu loh nyet itu apa. Oh itu monyet tante. Oh jadi kamu katain teman kamu monyet? Iya. Oh berarti kamu juga monyet dong, kan kamu temennya. Terus mereka ketawa. Ya tapi gimana ya tante, udah terbiasa kita nyebutnya gitu ya. Nah terus saya kasih tahu, nih kalau misalnya nih di sini ada, pernah nggak sih kamu nyebut teman kamu nyet pas ada mamanya di situ? Terus mereka cerita, iya pernah sih nggak sengaja karena udah terbiasa nih. Jadi kita sebetulnya tahu sih ada orang tua di situ, tapi kadang tercetus gitu. Nah itu saya terangkan bahwa tapi kalian tahu nggak sebetulnya kalau mengucapkan itu ke orang dewasa itu nggak sopan? Tahu. Nah saya bilang itulah cara kerja otak. Kita tuh kadang kalau hal yang sudah terbiasa berjalan sama kita, itu kita nggak bisa ngontrol. Jadi lebih baik mulai dari kamu itu dalam pergaulan pun atur kata-katanya. Sehingga pada saat kamu berada dalam lingkungan yang kamu harus berkatakan sopan dan formal, itu kamu udah terbiasa. Gitu. Belum lagi yang ngomong cok lah ya kan, belum lagi yang, nah itu saya bilang. Terus mereka ada yang berdebat nih, anak-anak zaman sekarang ini kan pinter banget ya, dia nggak langsung setuju nih sama apa yang kita katakan. Nah tapi tante ya, kan ini cuma kata-kata di kalangan kita. Kalau saya sih bisa ngontrol kok, dan ini sudah kayak kata-kata yang kayak slangnya anak muda gitu lah tante. Jadi kalau ngomong itu kayak kita ngerasa deket aja gitu sama teman-teman gitu ya. Emang nggak boleh.
Saya bilang kalau kamu bisa pastikan hanya di antara circle pertama kamu dan itu nggak lepas ke orang lain dan gak didengar sama orang lain, boleh. Tapi sejauh mana kamu bisa yakin? Nah, kemudian mereka mulai berpikir. Terus aku kasih tantangan. Saya suka kasih tantangan. Saya kasih tantangan nih, kan kamu sering nih ke tante ya, dalam 5 hari ini ya, kalau misalnya tante ngedenger nih, kamu ada ngomong manggil cowok, manggil nyet, manggil anjing gitu ya, di kalangan kalian aja, tapi pas ada orang tua lewat siapapun itu, berarti kalian kalah ya, berarti kalian harus mau konsisten untuk tidak menggunakan kata-kata itu, karena berarti kan gak sesuai sama awal nih, kalian cuma bilang di circle kalian. Oke, mereka suka tuh terima tantangan ya, anak-anak seperti ini. Akhirnya mereka tantangan dan bener kan sesuai, ternyata nggak bisa loh, jadi tetap aja keceplosan. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa pakai nih cara-cara, misalnya contohnya kita kasih penjelasan, kasih tantangan. Terkadang mereka salah, it's okay kalau salah. Dari situ mereka tahu bahwa iya ya, pemikiran saya tuh nggak selalu benar. Dan kalau salah pun kita sebagai orang tua nggak usah kayak jelek-jelekin banget gitu. Nggak usah tuh kan, makanya yang bener tante, yang salah kamu, yang bener mama, yang salah kamu. Nggak seperti itu. Tapi oh nggak apa-apa kok salah. Karena mama juga salah, papa juga salah, tante juga bisa salah, misalnya seperti itu ya. Nah tapi ayo, di sini makanya fungsinya kita sama-sama ngingetin. Dan kamu juga boleh kok, kalau misalnya mama ada salah, tante ada salah, kamu ngingetin boleh. Ya, nah itu yang harus dibiasakan. Jadi adanya komunikasi, karena terlepas dari dia nanti di sekolah pun dia juga membawa kok bagaimana cara dia biasa berkomunikasi sama kita. Nah, persiapan mental selanjutnya adalah anak juga belajar bertanggung jawab dan mandiri serta bersosialisasi kembali. Nah, ini ada anak-anak yang memang punya kesulitan dalam bersosialisasi sama teman-temannya. Terutama selama kayak adiknya sudah sifatnya ada memang suka malu gitu ya, terus kemudian tidak terbiasa koneksi sama lingkungan luar, 3,5 tahun ini juga di rumah aja, mereka punya kecemasan. Nah, boleh kita itu ajarkan kepada mereka, latih dari lingkungan circle-circle yang paling dekat aja. Kayak contohnya kembali juga ke circle teman lamanya, kemudian misalnya yang deket-deket sama tetangga nih ya, terus kemudian kayak kita misalnya punya grup orang tua, kita adain aja misalnya anak kita tidak sifatnya nggak bisa aktif untuk ngajakin, nah kita sebagai orang tua boleh nih kasih ide di grup orang tua itu untuk kita play date yuk, tetap pakai protokol tapi play date yuk, di rumah aku kebetulan ada kebun kecil-kecilan, saya mau panen tomat misalnya, yuk datang yuk, siapa yang mau datang aja. Nah itu bisa tuh kita pakai untuk kita kasih kebiasaan, dan anak kita punya kesempatan untuk dia bergaul sama siapa dia yang kecil. Nah jadi ini adalah persiapan-persiapan yang bisa disiapkan baik secara fisik ataupun mental.